warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Umi, selamat datang di POPMI, Podcast Pembiayaan Umi. Pada saat ini, saya sudah kedatangan dua tamu yang sangat spesial sekali. Yang pertama ada Mbak Diska dari PT PNM Bengkulu, dan juga ada Ibu Yuli, debitur dari PT PNM Bengkulu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mewawancarai kedua narasumber kita. Kita akan sharing mengenai pengalaman Ibu Yuli dalam mengakses UMI dan juga pengalaman Ibu Diska dalam memberikan penyaluran UMI kepada debitur-debitur yang ada di Provinsi Bengkulu. Baiklah, tidak perlu berlama-lama, langsung saja. Mungkin pertama saya akan bertanya ke Ibu Diska dulu ya. Untuk di Provinsi Bengkulu ini, program UMI itu siapa sih Bu yang paling banyak mengakses, kalangan apa? Oke, untuk di Provinsi Bengkulu ini paling banyak mengakses itu perempuan dari keluarga prasejahtera usia 18 sampai 65 tahun. Oh begitu. Berarti kalau untuk di PNM ini sendiri tuh apa Bu nama programnya? Nama programnya itu Mekar, Membina Ekonomi Keluarga Prasejahtera. Oh itu untuk mengakses Mekar itu bagaimana cara debitur itu? Apakah mereka tahu sendiri atau mereka tahu dari mana gitu? Jadi nanti karyawan dari PNM itu melakukan sosialisasi di tingkat kecamatan, kelurahan, bahkan sampai ke RT RW gitu. Jadi kita melalui RT RW kita minta datanya, KPS-nya, terus kita nanti kunjungan ke salah satu rumah untuk jadikan tempat kumpulan. Jadi calon debitur itu datang gitu, nanti kita menjelaskan sebelum jadi nasabah. Karena kan kita sistemnya kelompok nih Mbak, jadi minimal kelompok itu 10 orang dengan maksimal 30 orang. Jadi kita harus ada pertemuan dulu untuk sosialisasi itu. Oh, mengenai kelompok ini menarik sekali ya. Kan tadi dibilangnya minimal itu 10, maksimal 30. Benar. Nah berarti kalau belum mencapai 10 itu berarti belum bisa ya? Bisa, jadi kita kan udah ada nih Mbak kelompok-kelompok yang udah berdiri gitu. Jadi di setiap desa itu pasti ada. Jadi kalau misalnya memang kurang dari 10 orang itu bisa kita sebar masuk ke kelompok yang sudah ada dan belum berisi 30. Oh begitu. Jadi menjadi sisipan namanya. Oh oke. Nah untuk dalam satu kelompok itu apakah usahanya sama semua atau? Tidak Mbak. Jadi ada yang usahanya mayoritas sih didominasi dengan pedagang. Oh pedagang. Tapi ada yang nelayan, petani sawit itu ada banyak Mbak. Okay. Untuk saat ini jumlah debitur yang ada di PT PNM ini ada berapa Mbak? Kurang lebih untuk saat ini tuh ada 85.300 di Provinsi Bengkulu. Untuk di Provinsi Bengkulu. Berarti ini itu merata di semua kabupaten? Iya, atau di merata Mbak. Kalau untuk kantornya sendiri, PNM ini sudah menjangkau kabupaten kota apa saja di Provinsi Bengkulu? Total di Provinsi Bengkulu ini ada 25 kantor unit Mekar yang tersebar di Bengkulu Selatan, Seluma, Kota Bengkulu, Bengkulu Utara, dan Rejang Lebong. Gitu. Oh begitu. Untuk di Kota Bengkulu sendiri alamatnya di mana nih? Siapa tahu penonton mau langsung datang. Untuk di Kota Bengkulu ada di Kecamatan Kampung Melayu, ada di Teluk Segara, Gading Cempaka, Selebar, terus mana Mbak? Namanya Bukit KGT, Bukit Tinggi, ada nggak sih Mbak? Oh Bukit, bukan. Dekat apa tuh patokannya? Banyak bang. Jadi setiap kecamatan itu ada kantornya. Rata-rata setiap kecamatan setiap ada. Kecamatan. Kebetulan kalau saya pegangnya yang di Kabupaten Seluma, jadi saya agak sedikit nggak paham kalau yang kota. Berarti ibu ini datang langsung dari Seluma? Iya, saya dari Seluma. Sangat dedikasi sekali para penonton, Ibu Diska. Oke baik. Jadi kalau misalkan ada nih masyarakat, dia individu berminat untuk mengakses UMI di PNM, itu dia harus datang kemana dan membawa syarat apa saja? Bisa datang langsung ke kantor cabang, kantor unit, bisa juga nanti melalui tetangga referral gitu yang udah jadi nasabah. Jadi nanti kita survei itu persyaratannya warga negara Indonesia, perempuan usia 18 sampai 65 tahun, belum atau sudah memiliki usaha mikro, dan dia tidak sedang dalam pembiayaan di lembaga lain. Oh begitu. Nah kalau untuk tenor ini berapa? Dimulai dari tenor dan juga suku bunganya? Untuk suku bunga itu kita ada di 25% per tahun dengan tenor 50 minggu atau kurang lebih 1 tahun. Untuk pembayarannya tuh gimana Bu? Ditagih kah atau setiap minggu debitur harus datang? Jadi untuk pembayarannya itu kita udah ada kesepakatan. Jadi nasabah itu kumpul di satu titik yang saya sebut tadi ya Mbak ya. Jadi kita kumpul di satu titik, itu nasabahnya angsuran di situ.
Oh, berarti jadi ada si petugas yang datang ke kelompok-kelompok tersebut. Biasanya satu petugas itu pegang 5 sampai 6 kelompok. Oh, karena apa? Jadi lebih teratur ya, benar. Ditagihnya dan memudahkan debiturnya juga. Kalau kayak jadi gitu. kita nggak ada yang datang ke rumah-rumah atau nasabah ke kantor gitu, enggak. Karena kita yang udah nyamperin. Kalau untuk kepatuhan debiturnya bagaimana, Mbak, selama ini? Jadi ada yang memang dia itu tuh beberapa nasabah yang nggak bisa hadir dikarenakan misalnya dagang, tapi kalau untuk pembayarannya tetap lancar. Oh, berarti bisa dititip juga ya? Iya, bisa dititip dengan alasan tertentu kayak misalnya ibunya sakit atau ada musibah, itu bisa dititip angsurannya. Oh, wah, menarik sekali ya para penonton. Nah, kalau misalkan nih Mbak, saya ada pertanyaan. Semisal nasabah ini tuh dia rajin membayar tepat waktunya, namun ada satu kesempatan dia ini mungkin usahanya bangkrut atau apa sehingga menyebabkan dia kesulitan untuk membayar. Nah, itu apakah ada keringanan dari PNM atau bagaimana? Jadi untuk misal kayak bencana alam ya Mbak ya, jadi kayak misal ada bencana alam yang menyebabkan usahanya itu jadi menurun, itu kita ada namanya grace period yang diajukan oleh kantor unit. Gitu. Jadi nanti ada libur angsuran yang diberikan oleh PNM ke nasabah tersebut. Oh, gitu. Untuk libur angsuran ini bagaimana tuh? Bisa 1 kali, 2 kali gitu? Iya, jadi 2 minggu sih Mbak. Oh, 2 minggu tuh libur angsuran. Libur, jadi untuk nasabah yang kena bencana alam. Debiturnya masih bisa mencari itu ya. Oke. Selanjutnya nih, kalau misalkan menurut Mbak Dista sendiri, potensi UMKM di Bengkulu ini gimana sih Mbak? Kalau untuk potensi sih yang saya lihat sekarang ya Mbak ya, itu masih sangat bagus dikarenakan itu memang minatnya itu masih banyak. Minat debiturnya itu masih banyak Mbak, begitu. Untuk dari PNM sendiri itu aktif ya mencari? Iya benar, kita masih aktif untuk referral, sosialisasi itu setiap hari kita jalanin Mbak. Oh gitu. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir ya Mbak ya, sangat seru sekali. Saya dapat banyak insight dari Mbak Dista. Untuk menjangkau lebih banyak debitur dan juga dapat membantu lebih banyak UMKM, apa nih yang harus kita lakukan? Maksudnya dari sisi pemerintah ya, harus melakukan apa nih buat UMKM tersebut? Apakah support atau bagaimana? Mungkin lebih ke ini sih ya Mbak, kita kayak mengadakan acara pertemuan usaha nasabah seperti pasar rakyat gitu mungkin ya Mbak. Jadi nasabah kan antar nasabah bisa ketemu, bisa saling sharing gitu. Oh begitu. Terima kasih banyak Mbak Dista atas perbincangan kita tadi. Wah, sangat seru sekali. Selanjutnya kita akan break sejenak. Jangan kemana-mana, tetap di POPMI, Podcast Pembiayaan UMI. Halo Sobat UMI, kembali lagi di POPMI, Podcast Pembiayaan UMI. Sekarang saya sudah bersama dengan Ibu Yuli, debitur dari PT PNM Kota Bengkulu. Ibu Yuli, selamat datang. Ya, perkenalkan, saya Ibu Yuli dari debitur PNM Mekar, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu. Oke, baik. Ibu Yuli, saya izin tanya-tanya ya Bu ya, sedikit. Ibu Yuli ini saat ini usahanya apa Bu? Bisa sedikit dijelaskan? Aku usaha kue dan kuliner serta catering rumahan. Oh gitu, itu sudah mulai tahun berapa Bu berdirinya? Dari tahun 2015. Dari tahun 2015. Dari awalnya cuma kue aja dulu secara online. Iya. Sama ya pesanan-pesanan gitu. Kalau alasan Ibu memilih untuk menekuni bisnis kuliner ini apa Bu? Hobi masak. Oh, karena hobi ya. Awalnya kan aku ngantor juga, terus resign, lebih memilih resign karena mau menyalurkan hobi, nggak taunya menghasilkan lumayan, gitu. Alhamdulillah, membantu ekonomi keluarga juga. Kalau misalkan produk-produk yang saat ini dijual itu apa saja Bu? Segala macam kue Mbak, alhamdulillah. Semua itu, menerima pesanan juga? Iya, ini kue ulang tahun, tradisional, kekinian. Udah sekarang ya alhamdulillah itu tadi semenjak jadi debitur di PNM Mekar, saya udah memperluas ke catering rumahan, pesanan nasi kotak, udah masuk ke hotel-hotel juga. Oh gitu, gila, keren banget ya, udah bisa masuk ke hotel. Berarti kalau misalkan ditanya keunggulan nih Bu, apa keunggulan dari produk-produk Ibu tuh? Ada yang beda. Apa itu Bu yang beda? Di sini aku ada satu best seller gitu ya, semacam kue best seller, pai susu. Pai susu yang biasanya di Bali itu aku udah bikin homemade aku sendiri. Itu alhamdulillah udah best seller. Sehari aja udah berapa ratus, apalagi lebaran udah ribuan. Oh wow. Nah kalau misalkan untuk lokasi jualannya ini di mana sih Bu? Aku di rumah, di medsos, pokoknya semua
kan medsos kan pasti meluas kan. Oh, iya. Pernah juga udah ke luar kota, ke Jakarta kirim. Ke Boleh luar dibisikin Jawa. nih Bu, nama medsosnya apa? Oh, Alfazapai. Pie. Nah, Pie itu kan Fazapai. Oke, nanti kita tulis di bawah ini ya alamatnya. Oke, Ibu, kalau misalkan untuk target konsumen produk Ibu sendiri ini terdiri dari kalangan apa? Semua umur. Oh, semua umur. semua profesi. Oh, gitu. Mereka taunya dari mana nih, Bu? Ada yang itu tadi medsos, terus kalangan teman, saudara, berlanjut, ini pesan di sini, ini pesan. Oh, Termasuk gitu. ini, ya termasuk dari PNM Mekar PNM semua ya. udah jadi, Oke. udah jadi pelangganan. Kalau pada awalnya itu bisa diceritakan Bu, mengapa Ibu akhirnya mengakses pembiayaan UMI ini? Tertariknya sih itu kan pembiayaannya murah gitu kan, dari ininya juga apa pembukaan rekening juga nol gitu kan, biaya admin juga nol gitu kan, pokoknya terjangkau lah gitu. Pertama kali tahunya dari mana tuh Bu? Dari waktu itu kami ada pelatihan di Hotel Adifa. Oh, ada waktu itu ada pelatihan. gadaian, ada aku kebetulan ketua kelompok, jadi memang selalu dipilih gitu kan, memang selalu kadang aku sendiri kadang bawa anggota gitu kan. Ada di situ menerangkan soal UMI, ultra mikro. Iya. Ya. Ibu sudah berapa kali Bu dapat ini mengakses UMI? 2 kali. Oh, sudah 2 kali. Itu persyaratannya apa aja tuh Bu? KK, KTP sama usaha. Oh, berarti sangat mudah ya Bu ya, Iya. sangat mudah. Jadi kalau Mudah dan cepat. teman-teman yang lain yang berminat, sobat-sobat UMI yang berminat untuk mengakses UMI, apabila sudah punya usaha ya langsung datang saja membawa persyaratan ke kantor PNM terdekat. Oh, gitu. Jadi nggak susah dan tidak dipungut biaya apapun ya. Tidak dipungut biaya apapun. Oke, selanjutnya Bu, boleh dijelaskan sedikit kalau untuk pada awalnya pembiayaan ini itu Ibu memulai usaha itu menggunakan modal sendiri atau modal dari awalnya iya sendiri kan, terus ada itu tadi kan ada Ada sosialisasi, UMI ya. jadi awalnya PNM PNM dulu, udah tertarik. selanjutnya dipakai gitu. untuk modal Iya. usaha ya Bu ya. Oke. Boleh diceritakan nggak Bu perkembangan usaha Ibu setelah mengakses UMI ini? Ya kemarin kan awalnya itu tadi kan cuma skala kue rumahan aja gitu kan. Sekarang udah pihak hotel juga sering pesan kalau ada apa namanya coffee break gitu, coffee acara break, pelatihan acara gitu ya. termasuk banyak lah pelatihan, mesennya nasi kotak, kue kotak, sama aku kadang tumpeng juga. Jadi perluasan Gitu, pasti. keren sekali ya. Kalau sekarang kan udah besar nih Bu usahanya, udah lumayan lah gitu. Ada nggak rencana lain seperti membuka cabang atau menambah menu gitu? Oh gitu. Rencana Ada pasti. ekspansi usahanya. Terus ini mau perluasan produksi, misalnya kan sekarang kue aku yang brownies yang itu kan udah di warung-warung tuh. Iya. Ya mau perluasan misalnya ke area yang lebih jauh gitu Oh kan. gitu, berarti dalam waktu dekat sekarang ini kan masih ada dalam rencana? kota kan. Nah, ada yang memasarkannya gitu kan, pastikan nambah karyawan, nambah modal, nambah peralatan. Oh iya. Nanti kalau misalkan udah naik kelas nanti bisa masuk lagi ke KUR gitu ya Bu ya, kalau udah itu jumlah pinjamannya. Mbak, sebagai informasi nih kan kalau ibunya mau buka tempat usaha baru, ada di PNM Mekar itu produk namanya Home, jadi khusus untuk perbaikan tempat usaha. Oh gitu. Seperti itu. Menarik sekali. Boleh dijelaskan Mbak? Ya, jadi Home itu pembiayaan pendamping. Jadi satu nasabah itu bisa 2, yang pertama itu yang reguler, jadi itu untuk modal usaha. Yang kedua itu untuk yang program Home ini untuk membangun atau merenovasi tempat usaha. Oh, itu berapa tuh Mbak ininya? Sama 25%, pencairannya itu 2 juta. Oh gitu. Karena kan ibunya udah Mekar Plus Plus, udah naik 8 kelas. Oh berarti kalau Mekar itu ada berapa tingkatan tuh Mbak? Ada reguler sama plus. Jadi reguler itu 2 sampai 5 juta, yang Mekar Plus itu 7 sampai 10. Kalau udah 10 kita lanjut ke KUR. Oh gitu. Kebetulan kalau kami baru yang 8 juta. Mekar Plusnya. Jadi kalau sudah naik kelas Ya, nanti bisa pinjam lagi yang lebih besar lagi untuk modal yang besar. Oke, baik Ibu, sangat-sangat apa ya, sangat-sangat Berinspirasi. sangat-sangat menginspirasi saya sekali bicara hari ini. Kira-kira kalau untuk harapan Ibu ke depannya bagaimana tuh Bu? Untuk Usaha. usaha Ibu dan juga untuk PT PNM.
Ya aku jelas ya mau berkembang ya, biar bisa ajak-ajak ini kan tetangga, bisa bantu-bantu gitu kan, memperluas, buka lapangan usaha juga gitu kan. Dan itu tadi dengan cara aku memperluas produksi. Oh gitu. Nah ya. itu kan dengan jalan memang butuh modal segala macam kan. Iya benar. Itu nggak ada wadahnya. Berarti kalau sekarang itu dibantu sama tetangga-tetangga ya Bu ya, untuk produksi? Sama saudara. Oh, Tetangga. Apalagi kalau misalnya kan catering kan nggak mungkin aku kerjanya sendiri 2 orang atau 3 orang. Berarti membuka lapangan pekerjaan juga ya Bu ya. Biarpun nggak setiap hari tapi setiap Tapi ada pada saat pesanan tertentu dibantu, gitu kita dibantu. saling bantu. Iya, gitu. oke. Baik, sangat seru sekali pembahasan kita kali ini. Baik Bapak dan Ibu Sobat Umi, tidak terasa waktu sudah berjalan cepat sekali. Banyak pertanyaan yang telah saya ajukan kepada Bu Yuli, kepada Mbak Diska, yang membuka wawasan saya dan juga menginspirasi nih betapa PT PNM Bengkulu ini sudah banyak memberikan penyaluran UMI kepada debitur-debitur yang ada di Provinsi Bengkulu. Dan juga tadi Bu Yuli sudah cerita bahwa ia sangat terbantu dengan adanya UMI di PT PNM Provinsi Bengkulu ini. Sekian untuk POPMI pada siang hari ini. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.